Hadis tentang pentingnya ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradal huma fa'alaihi bi'ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Pada hadis ini, isi kandungannya antara lain, barang siapa yang ingin sukses di kehidupan dunia maupun akhirat, maka hanya dengan ilmu. Karena dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang hak dan yang batil bagi kehidupannya. Sehingga di dalam kehidupan dunia dan akhirat, dia tidak akan tersesat. Jadi hadis ini adalah hadis yang menerangkan tentang pentingnya pendidikan, yaitu dalam hal ini dalam menuntut ilmu. Kita diwajibkan dalam hal ini menuntut ilmu sesuai dengan hadis yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan dewasa, memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu dapat meningkatkan atau meninggikan derajat kita di hadapan Allah SWT. Adapun hadis yang selanjutnya, ayat yang selanjutnya itu terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi Utlu ma huya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wala ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya, bacalah dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu, iaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Adapun ayat yang selanjutnya yaitu waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Adapun ayat selanjutnya yaitu wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ala ilal khosiin. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, dan yang sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Ayat yang selanjutnya itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun ayat tersebut adalah menjelaskan tentang wajibnya setiap muslim untuk mencapai ketakwaan dengan berpuasa. Adapun ayat selanjutnya yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakalahu kana amina walillahi ala nasi jubaiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innalaha ghaniyun 'anil alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, Baitullah itu menjadi amalah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi setiap manusia kepada Allah, iaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Yaitu adapun ayat selanjutnya yaitu tentang hablum minan nas, yaitu yang berbunyi wabudullaha wala tusriku bihi say'a wa bil walidaini
ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jami wa nisabili wa ma malakat aymanukum wa innaha fakuro, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, orang-orang miskin, anak-anak yatim, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membangga-banggakan diri. Quran surah An-Nisa ayat 36. Adapun pendidikan sangatlah penting bagi manusia, iaitu dalam mengangkat derajat di hadapan Allah SWT. Adapun kurikulum dari pendidikan, iaitu kurikulum pendidikan Islam, iaitu suatu pengalaman, pengetahuan dan pembelajaran yang secara sistematis dan sengaja diberikan kepada pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, iaitu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Pengertian akidah. Jadi akidah Islamiyah adalah iman yang teguh dan terikat kepada Allah dengan semua pelaksanaan kewajiban, tauhid dan menaatinya, percaya pada malaikatnya, rasul, buku-buku mereka, nasib baik dan buruk, dan percaya seluruh tidak memiliki prinsip autentik agama atau teologi Islam. Kasus yang tak terlihat iman dalam apa yang ijma' dari salafus salih dan semua berita atau pasti baik secara ilmiah, amaliyah yang telah ditentukan sesuai dengan Al-Quran dan autentik sunnah dan ijma' salaf al-salih. Jadi akidah Islamiyah adalah iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, kepada qadar dan kadar baik, buruk, keduanya dari Allah. Sedangkan makna iman itu sendiri adalah pembenaran yang bersifat pasti, yang sesuai dengan kenyataan, yang muncul dari adanya dalil atau bukti. Bersifat pasti artinya 100% kebenaran atau keyakinannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Sesuai dengan fakta artinya hal yang diimani tersebut memang benar adanya dan sesuai dengan fakta, bukan diada-adakan. Keberadaan Allah, kebenaran Al-Quran, wujud malaikat dan lain-lain. Dari suatu dalil artinya keimanan tersebut memiliki hujah atau dalil tertentu. Tanpa dalil sebenarnya tidak akan ada pembenaran yang bersifat pasti. Adapun macam-macam kaidah akidah, iaitu sebagai berikut. Apa yang saya dapat dengan indera saya yakini adanya, kecuali bila akal saya mengatakan tidak berdasarkan pengalaman masa lalu. Keyakinan di samping diperoleh dengan menyaksikan langsung, juga bisa melalui berita yang diyakini kejujuran si pembawa berita. Anda tidak berhak memungkiri wujudnya sesuatu hanya kerana anda tidak bisa menyangkaunya dengan indera mata. Seseorang hanya bisa menghayalkan sesuatu yang sudah pernah dijangkau oleh inderanya. Akal hanya bisa menyangkau hal-hal yang terikat dalam ruang dan waktu. Iman adalah fitrah setiap manusia. Kepuasan material dunia sangat terbatas. Keyakinan pada hari akhir adalah konsekuensi logis dari keyakinan tentang adanya Allah. Adapun fungsi akidah dalam Islam, iaitu yang pertama, akidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Di atas keyakinan dasar inilah dibangun ajaran Islam lainnya, iaitu syariah atau hukum Islam dan akhlak atau moral Islam. Oleh kerana itu, pengalaman ajaran Islam lain seperti solat, puasa, haji, etika Islam atau akhlak dan seterusnya dapat diamalkan di atas bangunan keyakinan dasar tersebut. Tanpa keyakinan dasar, pengalaman ajaran agama tidak akan memiliki makna apa-apa.
Akidah Islam berfungsi membentuk kesalehan seorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Hal ini secara fungsional terwujud dengan adanya keyakinan terhadap kehidupan kelak di hari kemudian, dan setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat dan penyelewangan lainnya. Adapun yang terakhir iaitu akidah Islam berfungsi untuk menetapkan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Begitu pentingnya kajian akidah Islam hingga bidang ini telah menjadi perbincangan serius di kalangan para ahli sejak zaman awal Islam sampai hari ini, termasuk di Indonesia. Di dalam aspirasinya, kajian mengenai bidang ini melahirkan beberapa aliran seperti Sunni, Maturidiyah, Asriyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Murji'ah, Mu'tazilah, Wahabiyah, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah dan lain-lain. Pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri, sedangkan secara istilah atau syarak, ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya. Merendahkan diri kepada Allah SWT dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencangkup atas segala apa yang Allah ridai, baik yang berupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan yang zahir atau batin. Adapun ibadah terbagi tiga, iaitu ibadah hati, ibadah lisan dan ibadah anggota badan atau perbuatan. Adapun ibadah hati atau kalbiah antara lain memiliki rasa takut, rasa cinta atau mahabbah, mengharap atau raja, senang, ikhlas dan tawakal. Adapun ibadah lisan atau hati, lisaniyah atau wal kalbiah antara lain zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa dan membaca ayat Al-Quran. Yang terakhir ibadah perbuatan fisik dan hati, badaniyah wa kalbiyah antara lain solat, zakat, haji, berjihad dan berpuasa. Masih banyak contoh-contoh lain dari jenis-jenis ibadah. Dalam mengetahui apakah ibadah yang dilakukan diridai atau dicintai Allah, dapat kita ketahui melalui perintahnya yang telah tertuang dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Segala tindakan yang dilakukan kerana ibadah mengandung kebaikan bagi orang lain. Syarat ibadah dengan benar yakni ikhlas dan ittiba' sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara etimologi, kata tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahlu sifah, yang berarti sekelompok orang di masa Rasulullah yang hidupnya banyak terdiam di serambi-serambi masjid dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata syafa. Kata ini berbentuk fi'il mabni mabjul sehingga menjadi isim mutlak dengan huruf ya nisbah yang berarti sebagai nama bagi orang-orang yang bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang mensucikan diri di hadapan Tuhannya. Kehidupan manusia, tasawuf berfungsi menjadikan manusia berkepribadian yang sahih dan berperilaku baik dan mulia serta ibadahnya berkualitas. Mereka yang termasuk dalam sebuah tarekat atau aliran tasawuf dalam mengisi kesehariannya diharuskan untuk hidup sederhana, jujur, istiqomah dan tawaduk. Semua itu bisa dilihat dari Rasulullah SAW yang pada dasarnya sudah menjelma dalam kehidupan sehari-harinya. Apalagi di masa remaja Nabi dikenal sebagai Al-Amin, Siddiq, Fatonah, Tabligh, Sabar, Tawakal, Zuhud dan termasuk berbuat baik kepada musuh dan lawan yang tak berbahaya atau yang bisa diajak kembali pada jalan yang benar. Pendidik atau guru adalah sebagai satu sosok individu yang berada di depan kelas dalam pengertian yang terbatas. Dalam arti luas adalah seorang yang mempunyai tugas tanggungjawab untuk mendidik peserta didik dalam mengembangkan kepribadiannya, baik berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Undang-Undang SPN 1989, guru termasuk tenaga kependidikan, khususnya tenaga pendidik yang bertugas membimbing, mengajar dan melatih peserta didik.
Secara etimologi, dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut dengan ustaz, mu'alim, murabbi, mursid dan mudaris. Kelima kata ini mempunyai makna yang berbeza sesuai dengan konteks kalimat, walaupun dalam situasi tertentu mempunyai kesamaan makna. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggungjawab untuk mendidik. Sementara secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggungjawab terhadap pengembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Secara umum, tugas pendidik adalah mendidik. Di samping itu, pendidik juga bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar, sehingga seluruh potensi peserta didik dapat teraktualisasi secara baik dan dinamis sebagai warasan al-anbiya yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatan lil alamin, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia akhirat. Kemudian misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal soleh dan bermoral tinggi. Secara khusus, tugas pendidik dalam Islam adalah sebagai pengajar instruksional, yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun dan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Adapun yang kedua adalah pendidik sebagai edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian Islam seiring dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Adapun yang ketiga adalah sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait, menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, perorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan itu. Adapun karakter yang harus dimiliki peserta didik yang dimiliki oleh pendidik dalam Islam adalah ada 6, iaitu yang pertama, zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar kerana mencari keridhaan Allah semata. Yang kedua, kebersihan guru, menjaga kebersihan diri baik luar atau fisik maupun batin, emosi dan fikiran. Ikhlas dan jujur dalam pekerjaan. Pemaaf, harus mengetahui tabiat karakter peserta didik. Dan yang terakhir, harus menguasai mata pelajaran atau profesional. Pengertian peserta didik dalam perspektif Islam. Jika bersandar pada konsep pendidikan sepanjang masa atau seumur hidup, maka dalam arti luas yang disebut dengan peserta didik adalah siapa saja yang berusaha untuk melibatkan diri sebagai peserta didik dalam kegiatan pendidikan, sehingga tumbuh dan berkembang potensinya, baik yang berstatus sebagai anak yang belum dewasa maupun orang yang sudah dewasa. Dalam perspektif pendidikan Islam, peserta didik merupakan subjek dan objek. Oleh kerana itu, proses kependidikan tidak akan terlaksana tanpa terlibatnya peserta didik di dalamnya. Ia adalah orang yang belajar untuk menemukan ilmu. Kerana dalam Islam diyakini ilmu hanya berasal dari Allah, maka seorang peserta didik harus berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan senantiasa mensucikan diri dan taat kepada perintahnya. Peserta didik memiliki karakteristik yang ada dalam dirinya sehingga perlu untuk diketahui, iaitu belum memiliki pribadi dewasa secara moral sehingga masih menjadi tanggungjawab pendidik atau guru untuk membimbingnya. Yang kedua, masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggungjawab pendidik. Yang ketiga, memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, iaitu kebutuhan jasmani atau fisik dan rohani atau non-fisik. Adapun kewajiban atau karakter peserta didik, khususnya dalam penghormatan terhadap guru, dijelaskan lebih lanjut oleh Ali bin Abi Talib sebagai berikut.
Yang pertama, sebahagian dari hak guru itu janganlah seorang peserta didik banyak bertanya kepadanya. Yang kedua, jangan pula memaksa untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan kepadanya. Peserta didik jangan pula banyak meminta sesuatu pada saat guru sedang letih. Jangan menarik kainnya jika ia sedang bergerak. Jangan membuka rahasianya. Jangan mencela orang di depannya. Jangan membuat ia jatuh atau terhina di depan orang lain. Kalau guru itu salah, maka dimaafkan. Selanjutnya, seorang peserta didik wajib menghormati dan memuliakannya selama guru itu tidak melanggar larangan Allah dan melalaikan perintahnya. Yang terakhir, peserta didik jangan pula duduk di depannya, dan jika ia membutuhkan sesuatu, maka segeralah berlomba-lomba untuk membantunya.